Critical thinking dan creative thinking, dua soft skill yang pasti udah gak asing lagi di telingamu, baik di bidang pekerjaan maupun di pendidikan. Kedua kemampuan ini pasti udah jadi salah satu syarat untuk bisa survive. Sejak mulainya era revolusi industri 4.0, kita dihadapkan dengan perkembangan di bidang teknologi internet, di mana informasi bisa disebarkan secara luas ke seluruh penjuru negeri. Kita perlu waspada akan hal ini. Soalnya, selain membawa dampak positif, tentunya juga ada dampak negatifnya. Maka dari itu, kita dituntut buat bisa milih, nganalisis, ngelola, dan ngambil langkah yang tepat terhadap informasi yang kita peroleh. Tentunya dibutuhkan skill critical thinking dan creative thinking. Untuk mendukung hal ini, apa sih hubungan antara kedua skill ini? Kenapa sih sering jadi syarat buat daftar kerja? Emangnya sepenting itu ya? Oke, bentar. Kita bahas satu persatu. Halo teman-teman, saat ini kamu berada di segmen self-improvement bersama Si Grada. Kamu tertarik untuk belajar hal lainnya? Kunjungi channel Si Grada dan pilih topik yang kamu suka ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, karena Si Grada akan update setiap minggunya dengan konten-konten yang baru. Selamat belajar. Tahu nggak sih, PISA atau Program for International Student Assessment di tahun 2022 menempatkan posisi negara Indonesia di peringkat ke-68 dari 81 negara yang berpartisipasi dengan skor di bidang matematika 379, sains 398, dan membaca 371. Dibandingkan dengan negara tetangga, Singapura menduduki peringkat tertinggi di PISA 2022 dengan skor di bidang matematika 515, sains 484, dan membaca 504. Hasil ini dirilis pada bulan Desember 2023. Dari data tersebut, kamu udah bisa lihat dan mungkin juga ngerasain kalau kualitas pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Pendidikan tentunya jadi salah satu faktor penting bagi kesuksesan di masa depan. Bahkan, Singapura pun udah mengambil langkah panjang. Seperti di tahun 2030 yang direncanakan untuk ngelibatin AI dalam bidang pendidikan. Wah, menarik banget nih. PISA ini gak cuma mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap kurikulum aja loh, tapi juga biar kita tahu tingkat kemampuan mereka dalam berpikir kritis, menafsirkan informasi, dan memecahkan masalah dalam berbagai macam konteks kehidupan. Nah, maka dari itu, kedua skill ini penting banget buat diasah. Sebelum lebih jauh, kita pahami dulu yuk tentang critical thinking dan creative thinking. Critical thinking diartikan sebagai kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi fakta, bukti, observasi, serta argumen secara objektif dan rasional tanpa dipengaruhi oleh bias atau asumsi yang belum teruji. Jadi, kemampuan ini bakal membantu kita dalam mengambil keputusan dengan bijak dan berdasarkan fakta yang akurat. Gak cuma asumsi dan pendapat pribadi aja. Selain itu, manfaat critical thinking adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan yang tepat, meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, serta meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan buat ningkatin kemampuan critical thinking. Yang pertama, dengan mengasah keterampilan analisis dan evaluasi. Coba deh, sering-sering nanya sama lingkungan di sekitar kamu. Belajar mengidentifikasi argumen yang kuat dan yang lemah, dan mengevaluasi bukti-bukti yang ada. Yang kedua, dengan ningkatin kemampuan berpikir yang logis. Caranya dengan membiasakan diri untuk melihat segala sesuatu dengan objektif dan gak gampang buat nyimpulin sesuatu sebelum diuji. Yang ketiga, dengan cari masalah. Iya, cari masalah. Kamu gak salah dengar kok. Soalnya dengan adanya masalah, kamu jadi bisa mengidentifikasi akar masalah itu. Lalu muncul berbagai opsi solusi yang bisa kamu pertimbangkan dan milih solusi terbaik yang didukung dengan data dan informasi yang valid. Yang keempat, berlatih mengevaluasi secara kritis. Jangan telan mentah-mentah informasi yang kamu terima ya. Kamu perlu mengevaluasi dulu nih, apa yang kamu dengar, karena manusia bisa saja memutarbalikkan fakta. Lalu yang kelima, dengan memperdalam pengetahuan dan wawasan, maka dari itu perlunya bukti-bukti pendukung. Untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas informasi yang kita terima, kita bisa menguji, mengevaluasi, dan mempertanyakan segala hal yang kita baca dan dengar. Kita bisa belajar banyak hal dengan ngelihat perspektif yang berbeda-beda dari setiap orang yang kita temui. Tapi, kadang banyak dari kita yang masih sombong, merasa udah ngerti dan lebih bisa dari yang lain. Akhirnya, apa yang didapatkan pun gak maksimal. Jadi jangan lupa selalu kosongkan gelas setiap kali orang lain memberikan ilmu ya. Karena gelas yang sudah terisi, kalau diisi air pasti tumpah. Sama halnya dengan pengetahuan kamu. Jadi tetap ilmu padi ya Kep. Oke, next kita bahas creative thinking. Creative thinking tuh ya
kemampuan buat mikir secara kreatif, di mana kamu bisa lihat dan mencari masalah dari berbagai sudut pandang dan mampu menciptakan solusi dengan ide-ide baru yang kadang out of the box. Banyak orang yang menganggap kemampuan creative thinking tuh cuma buat orang-orang seni aja, kayak ilustrator, animator, aktor, penulis cerita, atau sutradara. Padahal nih, kemampuan ini juga penting banget buat semua orang loh. Bahkan buat ngelamar kerja aja sering banget requirement-nya ngeharusin kamu buat bisa mikir kreatif. Contoh, kalau kamu suka berpikir kreatif tuh, misalnya waktu kamu lagi ngadepin masalah. Nah, biasanya kan orang lain punya satu cara buat mencapai masalah itu. Sedangkan kamu bisa membuat beberapa opsi, bahkan ngide cara yang baru buat jadi solusi. Creative thinking pun ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, ada divergent thinking. Divergent thinking bikin kamu bebas mikir ide sebanyak-banyaknya yang datang dari imajinasi kamu. Dalam proses berpikir jenis ini, kamu bakal lebih fleksibel dan cuma ngandelin ide-ide yang ada di pikiranmu sendiri untuk mengeksplorasi sebanyak mungkin solusi dari masalah yang dihadapi. Yang kedua, ada lateral thinking. Pada jenis pemikiran ini, kamu cenderung nyari ide lain ketimbang pakai ide yang udah ada. Tapi tujuannya bukan untuk membatasin pola pikir kamu ya, biarin aja ngalir. Sederhananya, lateral thinking dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah dengan cara mencari opsi yang belum pernah digunakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ada inspirational thinking. Kalau cara berpikir divergent pure asalnya dari imajinasi kamu doang, kalau pemikiran jenis ini selain ngandelin imajinasi, bisa juga berasal dari apapun yang kamu lihat. Inspirasi yang ditemukan lalu dikembangkan sampai jadi ide inovatif yang nantinya dapat menjadi solusi buat masalah yang dihadapi. Yang keempat, ada system thinking. Pemikiran jenis ini umumnya melihat keterkaitan antara satu ide dengan ide lainnya. Gunanya biar kamu sadar kalau hal-hal yang ada di sekitarmu itu saling terkait dan bisa ngebentuk sesuatu yang lebih besar. Sehingga nantinya ide ini bisa jadi solusi yang lebih efektif. Dan yang kelima, ada aesthetic thinking. Kalau biasanya kita tahu estetik itu wujudnya gambar, tapi yang satu ini bentuknya pemikiran. Sama seperti ngelihat sesuatu yang estetik. Aesthetic thinking berfokus pada hal yang bersifat keindahan dan nilai yang melekat di dalamnya. Dengan jenis ini, kita bisa ngasilin atau nemuin hal-hal yang nyenengin, harmonis, dan enak dilihat. Hal itu bisa bersifat visual dan spasial, seperti struktur, komposisi, skema warna, dan bentuk. Kamu bisa pakai berbagai jenis creative thinking ini baik dalam lingkungan sekolah, kerja, bahkan kehidupan sehari-hari. Biar kamu lebih mahir dengan kemampuan ini, Cigrada punya beberapa tips nih buat ningkatin creative thinking skill kamu. Yang pertama dan utama, jadilah orang yang kepo. Itu yang musik-musik Korea ya? Itu mah K-pop. Orang yang kepo biasanya punya rasa ingin tahu yang tinggi. Hal ini bisa bikin kamu terdorong buat ngeluarin banyak banget pertanyaan. Sehingga akan ada banyak hal yang bisa kamu jawab dan perlu kamu temuin solusinya. Yang kedua, biasain diri dengan brainstorming. Sering-sering ngelakuin brainstorming bisa ngelatih kamu buat mikir dan ngasilin ide dengan cepat. Percaya deh, ini bakalan ngebantu banget buat munculin ide-ide kreatif. Yang ketiga, berani speak up. Saat kamu ada di dalam kelompok, forum diskusi, meeting, atau tim project, coba berperan lebih aktif dalam mengajukan ide-ide. Buat kamu yang takut salah, terapkan mindset ini di mana ide itu nggak harus wow. Nggak harus ide yang besar. Nggak perlu mikirin gimana caranya buat impress seseorang. Nggak ada gunanya juga kalau punya ide tapi nggak disampein. Nggak bakalan jalan dong idenya. Toh ide-ide yang disampaikan bakal dipertimbangin bareng-bareng dulu sebelum direalisasikan. Justru dengan nyampein ide-ide ini, kamu pun bisa memahamin sudut pandang dari orang lain. Sehingga nantinya bisa jadi ada inovasi untuk solusi. Kamu juga jangan takut untuk nanggepin atau menyuarakan pendapatmu terhadap ide orang lain. Karena tujuan kamu bukan untuk mendebat, tapi buat ciptain diskusi yang positif. Yang keempat, jangan batu jadi orang. Kecuali kamu The Rock. Ampun, kasar sih, tapi kenyataannya emang gitu. Kalau kamu mau didengerin, ya dengerin juga lah orang lain. Kamu gak harus nerima pendapat mereka, tapi kamu bisa ngehargain. Entah itu segera dengerin sampai akhir, atau mempertimbangkan dengan opsi lainnya. Pandangan orang kan pasti beda-beda ya, tapi gak selalu mereka yang berbeda itu salah. Nah sekarang, kita udah tahu nih seputar critical thinking dan creative thinking. Sebenarnya mereka ada hubungannya loh. Dan kalau kamu tanya skill mana yang lebih unggul dan lebih baik buat ditingkatin lebih dulu, jawabannya ya keduanya. Karena critical thinking dan creative thinking bisa saling ngelengkapin, tapi bisa juga jalan sendiri-sendiri. Contohnya ketika kita nemuin masalah, kedua kemampuan ini bisa jalan bareng.
Kita pakai critical thinking buat mengidentifikasi dan menganalisis masalah. Kemudian, kita pakai kemampuan creative thinking untuk memunculkan ide-ide yang out of the box atau gak biasa aja. Lalu kita bisa bikin keputusan dengan cara berpikir kritis disertai dengan fakta dan bukti yang mendukung. Studi yang dilakukan sama Mayarni dan Yuli di tahun 2020 nunjukin kalau kemampuan berpikir kritis bisa mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif sekitar 52,42% loh. Wah, tinggi juga ya. Ini ngebuktiin kalau kedua kemampuan ini bakal maksimal banget kalau digunain secara bersamaan. Kamu pun bisa mendapatkan solusi dan ide yang inovatif dari gabungan keduanya. Nah, menarik kan? Kira-kira next kita bahas tentang apa lagi ya? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.